Kabar mengejutkan dari dunia pinjam online, di mana ada 3 raksasa pinjol legal yang alami kerugian dan terancam bangkrut. Dan untuk yang pertama, di sini ada pinjol Sofelater dan Sopinjam. Mereka mengalami kerugian mencapai hingga 500 miliar. Nah, tapi sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Kamu bisa langsung klik saja. Di grup WA Kang Galbay ini, kamu bisa sharing dengan nasabah yang lain. Karena di sana ada ratusan bahkan ribuan nasabah yang Galbay atau Galbay di pinjol legal. Dan kamu juga bisa sharing dengan saya, bisa chat saya. Saya akan respon kalau saya tidak sibuk. Kalau saya sibuk, saya selalu respon, tapi pasti saya respon. Dan perlu diingat juga, grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa ya, sebutkan ujung nomor WA kamu di video ini. Kamu komen seperti ini, 738 terima. Nah, kalau kamu tidak komen seperti itu, saya tidak akan terima, saya tidak akan ACC. Seperti biasa, saya tidak akan berlama-lama, saya tidak akan bertele-tele. Cuman di sini saya mengingatkan dulu untuk jangan skip-skip video ini. Kenapa? Supaya kamu mengerti dan paham apa yang saya sampaikan. Jadi apakah benar 3 pinjol legal ini akan bangkrut karena mengalami kerugian yang sangat besar sekali? Nah, mungkin kalau kamu nasabah pinjam online atau kalau kamu nasabah pinjol legal ya bisa dibilang kamu harus tahu tentang hal ini. Karena sudah jelas kalau 3 pinjol legal ini sampai bangkrut ya sudah jelas kalian yang untung, nasabah yang Galbay di 3 pinjol legal ini. Jadi kamu harus tahu apakah pinjol kamu ada di antara 3 pinjol legal ini. Karena menurut saya ini pinjol yang sudah besar, apalagi yang pertama seperti yang kamu dengar di awal video tadi. Tapi sebelum ke daftar pinjolnya, alangkah baiknya kamu subscribe dulu channel ini supaya kamu bisa mendapatkan video-video terbaru tentang dunia perpinjolan. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke daftar pinjolnya. Oke, jadi baru-baru ini ada 3 raksasa pinjam online yang alami kerugian sampai ratusan miliar. Nah, 3 perusahaan ini dilaporkan mengalami kerugian akibat gelombang gagal bayar, tingginya kredit macet hingga penurunan daya beli pengguna. Industri fintech pun mulai terguncang. Nah, jadi di sini untuk yang pertama ada pinjol Sofelater. Nah, Sofelater ini mengalami kerugian mencapai 580 miliar. Nah, itu angka yang sangat tinggi sekali. Lalu kesimpulannya, apakah Sofelater ini diambang kebangkrutan atau terancam bangkrut? Ya belum emang belum diambang kebangkrutan, tapi ini sudah mengalami kerugian. Ya kalau terus seperti ini ya bisa dipastikan Sofelater dan Sopinjam ini mungkin akan bangkrut ataupun gulung tikar kalau seperti ini terus. Jadi penyebabnya itu ya seperti gagal bayar, cicilan, serta tingginya biaya penagihan. Maksudnya biaya penagihan itu maksudnya DC-nya menggaji DC-nya. Nah, sementara pemasukan dari yang melakukan pinjaman itu tidak melakukan pembayaran. Lebih tepatnya nasabahnya melakukan gagal bayar. Itu untuk yang pertama, yaitu Sofelater dan Sopinjam. Dan untuk yang kedua yaitu ada pinjol atau finansial rupiah cepat. Nah, pinjol rupiah cepat ini tercatat merugi sekitar Rp 190 miliar, terutama disebabkan oleh lonjakan non-performing dan turunnya aktivitas pinjaman selama 2 kuartal terakhir. Ya, seperti biasa, penyebab kerugian pinjaman online atau pinjol legal ya tadi banyak yang gagal bayar ataupun Galbay. Dan untuk yang terakhir yaitu ada pinjol Adapundi. Nah, Adapundi ini mencatatkan kerugian lebih dari 210 miliar akibat banyaknya pendanaan yang disalurkan ke segmen peminjam berisiko tinggi. Maksudnya dipinjamkan itu ke nasabah yang sudah melakukan gagal bayar di aplikasi sebelumnya. Dan di Adapundi ini melakukan gagal bayar lagi, sehingga tanpa jaminan pengembalian yang kuat. Nah, dari 3 pinjol legal ini itu kasusnya sama, kerugiannya dari gagal bayar. Kan seperti yang saya bilang di video saya sebelumnya, kalau semua pinjol legal yang ada di Indonesia ini bisa bangkrut ataupun gulung tikar kalau semua nasabahnya melakukan gagal bayar ataupun Galbay. Karena seperti biasa, pemasukan utama pinjol atau perusahaan pinjol itu dari nasabah yang bayar ataupun tidak. Jadi, jika nasabah tidak membayar, ya pinjol mau dapat pemasukan dari mana? Nah, semakin banyak yang Galbay atau bayar di satu pinjol, maka pinjol tersebut akan mengalami kerugian yang sangat signifikan. Jadi itulah kenapa 3 aplikasi pinjol yang sudah besar ini itu mengalami kerugian dan terancam bangkrut. Sebenarnya belum terancam bangkrut. Tapi kalau seperti itu terus, maka bisa dipastikan 3 pinjol legal ini akan terancam bangkrut di masa yang akan datang atau di beberapa bulan ke depan. Tapi perlu catat juga yang namanya utang piutang itu wajib dibayar. Tapi kalau kadang kamu tidak punya uang, seperti ekonomi kamu sedang tundastis, yang bagaimana lagi? Karena lebih utamakan kebutuhan keluarga kamu, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Dan yang perlu kamu tahu, 3 pinjol ini atau ketiga pinjol legal ini itu pinjol yang aman di Galbay di tahun 2025 loh.
Kenapa? Karena tiga pinjol legal ini itu tidak memiliki DC lapangan atau PC. Kan kesimpulan pinjol yang aman digalbay dan tidak aman digalbay itu memiliki DC lapangan atau tidak. Jadi, jika satu pinjol tidak memiliki DC lapangan, berarti aman untuk digalbaykan. Nah, kok sewa operator tidak memiliki DC lapangan, Bang? Bukankah sewa operator ini pinjol yang sudah besar ataupun pinjol yang sudah tersor? Emang ya, mereka ini pinjol yang sudah besar ataupun pinjol yang sudah tersor. Bahkan sudah saya sering jelaskan tentang sewa operator dan sewa pinjam ini di video-video saya sebelumnya. Jadi kalau kamu yang sudah lihat video saya pasti tahu kalau sewa operator ini emang pinjol legal tapi tidak memiliki DC lapangan. Lalu bagaimana? Ada pundi dan rupiah cepat. Kan mereka ini pinjol yang sudah besar juga. Nah, sebelumnya kamu harus tahu, ada pundi ini meskipun banyak orang yang tahu atau pinjol yang sudah besar ya. Nah, mereka ini masih termasuk ke pinjol semi legal. Maksudnya pinjol semi legal bagaimana, Bang? Bukankah mereka ini berizin OJK? Ya jelas berizin OJK. Ya jelas berizin OJK. Cuman semi legal dan legal itu beda ya. Maksudnya sama-sama berizin OJK tapi memiliki kekurangan. Nah, kalau legal kan itu ada wewenang untuk memiliki DC lapangan seperti Aku Laku, Kredipo, Kredipintar, banyak lagi. Nah, semi legal emang berizin OJK, tapi mereka itu tidak ada wewenang untuk memiliki DC lapangan. Jadi lebih tepatnya, mereka ini tidak memiliki PC ataupun DC lapangan. Karena tadi tidak ada wewenang. Kok bisa pinjol tersebut itu semi legal? Ya mungkin persyaratannya tidak lengkap, seperti yang legal-legal ya. Seperti Operator, Aku Laku, dan Kredipo. Nah, Operator kan legal, kok tidak memiliki DC lapangan? Sebelumnya kamu harus tahu, memiliki DC lapangan tidak semudah membalikan telapak tangan seperti ini. Ya seperti yang saya bilang, apalagi operator dan pinjam mengalami kerugian dari banyaknya pendanaan penagihan juga ya. Yang bagaimana memiliki DC lapangan itu susah sekali. Jadi kalau memiliki DC lapangan itu gampang, mungkin semua pinjol legal yang ada di Indonesia ini itu pasti memiliki DC lapangan. Tapi faktanya kan tidak semua pinjol legal yang di Indonesia ini itu memiliki DC lapangan, hanya pinjol-pinjol tertentu saja. Nah, jadi buat kamu yang ingin tahu pinjol-pinjol apa saja yang memiliki DC lapangan di tahun 2025 ya, kamu bisa simak video saya yang ini. Untuk linknya ada di deskripsi video ini. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semua nasabah pinjam online ataupun buat semua nasabah pinjol legal. Sekali lagi, di sini saya tidak mengajarkan yang tidak-tidak atau yang tidak benar ya. Tapi di sini saya hanya memberitahu saja kalau ada 3 pinjam online yang mengalami kerugian di tahun 2025 ini. Oke, saya Kang Galbay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.